Lagi rame dugaan korupsi bansos senilai 2,85 triliun di Jakarta di era Anies Baswedan. Dugaan korupsi beras bansos era Anies Baswedan terkuak ke publik, totalnya hingga 2,85 triliun rupiah. Untuk kasus dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan ini tidak ada sama sekali. Apakah ada operasi oleh tangan-tangan tersembunyi agar hasil investigasi itu tidak ramai di pemberitaan? Wallahu a'lam. Tapi keanehan ini sangat kentara. Akun Twitter Kurawa selama ini memang dikenal dengan laporan investigatifnya melalui rangkaian tweet atau utas yang ia sebut sebagai sinetweet. Selama Anies kemarin pura-pura jadi gubernur di Jakarta, Jakarta nggak bangun masjid satu pun seperti Ridwan Kamil. Nah, kenapa nggak bangun masjid? Apakah karena ada dugaan korupsi bansos sejumlah 2,85 triliun rupiah? Kalau sampai ini terbukti, remuk sudah Jakarta di bawah Anies Baswedan. Meski begitu, Guntur bertanya-tanya mengapa kasus dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan ini tidak ada sama sekali dibicarakan dalam kanal-kanal media. Apakah ada operasi oleh tangan-tangan tersembunyi agar hasil investigasi itu tidak ramai di pemberitaan, tanyanya. Tapi keanehan ini sangat kentara. Akun Twitter Kurawa selama ini memang dikenal dengan laporan investigatifnya melalui rangkaian tweet atau utas yang ia sebut sebagai sinetroid, tambahnya. Guntur menjelaskan bahwa akun Kurawa ini juga bukan akun anonim pemegangnya bernama Rudy Valinka yang pernah menulis sinetroid tentang Ahok yang kemudian difilmkan menjadi teman Ahok. Laporan investigasi akun Kurawa berasal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan hingga saat ini di gedung sewaan di Pulau Gadung, kata dia. Agar mengembalikan ingatan publik, akun Kurawa mengajak flashback bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako, tambahnya. Kemudian Dinas Sosial DKI, kata dia, menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun itu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Di sini akun Kurawa pun bertanya-tanya mengapa Perumda Pasar Jaya dapat porsi yang sangat besar. Akun Kurawa juga mengajak kita mengingat kembali pada kebohongan Gubernur Jakarta saat itu Anies Baswedan yang berbohong di depan publik di acara bersama Abdullah Gimnastiar atau Aagim yang menyebutkan bahwa isi paket sembako itu ada daging sapi dan daging ayamnya ternyata Anies bohong besar, kata dia. Berdasarkan investigasi di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Kemudian Guntur mengutuk seharusnya, kata Kurawa, beras ini disalurkan pada 2020 sampai dengan 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini, ucapnya. Di tempat yang sama, Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada annauschenrecht atau kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah. Karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya, ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini. Sekalian
selamat datang kembali di channel ini. Dugaan korupsi dana Bansos DKI KPK, jika ada temuan silakan laporkan ke kami. Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan saat ini dirinya belum dapat memastikan perkembangan kasus dugaan korupsi dana Bansos DKI Jakarta. Terkait dengan itu nanti kami akan cek yang mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak, ujar Ali pada Sabtu 14 Januari 2023. Namun demikian, Ali mengatakan KPK mempersilahkan bagi masyarakat mengadukan setiap adanya temuan dugaan korupsi kepada komisi. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk pelibatan partisipasi masyarakat. Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindak lanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut, ujar dia pada Tempo. Sebelumnya beredar kabar di dunia maya mengenai dugaan korupsi dana Bansos DKI Jakarta tahun 2020. Dugaan tersebut bermula dari akun Twitter Kurawa pada 9 Januari 2023. Mengunggah cuitan berkaitan dengan korupsi dana Bansos COVID-19 tersebut. Dalam cuitan tersebut, akun Kurawa juga menyebut kerugian negara dari korupsi tersebut diperkirakan mencapai 2,85 triliun rupiah. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Dinsos DKI Jakarta, Premi Lasari, masih menunggu hasil pendalaman soal penyaluran paket bantuan sosial tahun anggaran 2020. Kasus dugaan korupsi Bansos DKI ini berawal dari penemuan tumpukan beras rusak di gudang Pulau Gadung yang diduga berasal dari paket Bansos. Intinya, memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak berakhir 31 Desember 2020. Kita tunggu ya. Itu barang siapa? Kata Premi di Agro Edu Wisata Raguna, Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2023. Dinsos DKI telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 soal penyaluran bansos tersebut. Bahkan laporan pertanggungjawaban sudah rampung dan diperiksa. Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. Pengawasan penyaluran bansos, ya ada KPK Inspektorat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ 2021, katanya. Premi menegaskan siap dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak terkait jika memang dibutuhkan. Sebagai perangkat daerah, kita harus memberikan keterangan sebaik-baiknya. Bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Dugaan korupsi Bansos era Anies Baswedan sangat keterlaluan. Pengamat siap buat laporan ke KPK. PJ Gubernur DKI Heru heran mengenai hal ini. Publik belakangan ini menggemparkan dengan munculnya dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 DKI Jakarta yang terjadi 2020 lalu. Saat itu DKI Jakarta masih dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Pengamat kebijaksanaan publik Sugianto pun menilai dugaan korupsi bansos itu sudah keterlaluan. Pasalnya, anggaran 3,65 triliun untuk bansos COVID-19 DKI Jakarta menjadi sia-sia karena beras yang seharusnya disalurkan ke masyarakat ditimbun dan busuk di gudang yang disewa Perumda Pasar Jaya. Semua berawal dari info whistleblower dari akun Kurawa yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, ujar Sugianto kepada Genpi belum lama ini. Intinya, Dinas Sosial Dinsos DKI Jakarta menunjuk 3 rekan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Sambungnya, menurut Sugianto dirinya akan membuat laporan ke KPK, akan tetapi laporan tersebut harus disampaikan matang dengan membentuk tim investigasi publik. Tujuannya adalah agar laporan berhasil alias sukses sesuai harapan. Dia juga menyoroti dugaan kuat anggota DPRD DKI dan relawan Anies Baswedan banyak terlibat KKN dalam urusan bansos COVID-19 DKI Jakarta. Kami berharap PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono
dapat membantu membuka data-data KKN Bansos COVID-19 Jakarta, kata Sugianto. Dan ini dikomentari oleh beberapa orang, waduh kalau terbukti terus nasib Pak Yohanes Anies Baswedan gimana dong? Waduh pasti terbukti dong, Pak Anies terbukti tidak korupsi, kamu aja yang berotak PKI gaya baru dari Pronoto ya. Tadi dari Ang Chit Kong ya, sekarang dari Rama Jite. Digoreng-goreng ya, itu sudah dibantah dan klarifikasi oleh Bu Fitri Bung bahwa itu beras kelebihan stok perusahaan katanya. Lalu dari Dava saja, ya modar Yohanes Busedan wis yaya wayahi ngadang. Dari SA Aziz, laporin aja biar tahu mana yang benar ataupun yang fitnah. Dari Rizal Budi, cara yang benar ya laporin aja, jangan berkuar-kuar di media sosial. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda terkait dengan hal ini? Silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Hal ini juga turun tangan urusin dugaan korupsi Bansos DKI, PSI desak Heru Budi. Apakah dugaan ini benar ya? Temuan beras rusak yang diduga merupakan bukti korupsi bantuan sosial Bansos DKI Jakarta anggaran 2020 direspon oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastromijoyo menegaskan pihaknya bakal meminta klarifikasi Dinas Sosial dan Pasar Jaya terkait hal tersebut. Kami akan segera meminta klarifikasi Dinsos dan Pasar Jaya terkait kasus ini secara jelas dalam rapat kerja. Pria yang akrab disapa Ara itu berkomitmen untuk mengusut dan menindaklanjuti kegelisahan publik terkait isu bansos beras tersebut. Kami akan menindaklanjuti isu ini lewat kerja-kerja kedewanan maksudnya. Kami berharap semua bisa transparan pada kasus yang bergulir, jelas dia. Takannya itu Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini mendorong PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengusut kasus bansos ini. Soal apakah dugaan ini benar atau salah dan melanggar hukum itu ranahnya penegak hukum. Kami hormati prosesnya, tambah Ara.